Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini teman-teman. Kali ini berjudul Pesugihan Kucing Hitam. Cerita kali ini datangnya dari Mbak Nafila. Tentu saja ini cerita dari narasumber ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Kisah kali ini terjadi di sebuah desa, masih di Tanah Jawa. Sewaktu aku masih berusia 15 tahunan. Aku tinggal bersama kakek dan juga nenekku yang berada di kampung. Kebetulan rumah yang dibeli kakekku pada waktu itu berada di dekat sebuah rumah mewah nan megah. Rumah itu milik sebuah keluarga, sebut saja namanya Pak Sahrul. Jadi nama sudah disamarkan ya teman-teman. Pak Sahrul ini memiliki beberapa macam usaha, mulai dari toko-toko besar dan menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan juga tentunya di daerah Kendal. Mungkin ini bukan di daerah sebenarnya ya teman-teman. Dia juga memiliki perkebunan sayur yang berhektar-hektar luasnya. Pak Sarul juga memiliki usaha jual sayur hasil kebunnya yang dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Beliau juga dikenal dengan kedermawanannya pada tetangga atau warga desa di mana ia tinggal. Bahkan nenekku itu dulu ia sering juga diberi sembako dan juga THR setiap tahunnya oleh keluarga Pak Sarul ini. Besok saya akan mengadakan syukuran di rumah. Saya harap kalian sekeluarga datang ya, ucap Pak Sarul dengan ramah dengan bibir yang tersenyum. Baik Pak, kami sekeluarga pasti datang kok, jawab kakekku. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, ujar Pak Sarul masih dengan bibir tersenyum. Iya Pak, terima kasih undangannya, ucap kakekku. Pak Sarul mengangguk dan tersenyum lalu melangkah pergi. Keesokan harinya pagi-pagi sekali aku dan juga kakek nenek pergi ke rumah Pak Sarul yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sarul, kakekku ini langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sarul. Sementara nenek dan juga aku ya kemudian masuk ke dalam rumah membantu Bu Sarul memasak sayur dan juga lauk pauk untuk syukuran hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat keluarga Pak Sarul selalu mengadakan syukuran. Sini nak, main sama Dahlia, sapa Bu Sarul ketika melihatku. Dahlia anak sematawayang Pak Sarul. Dia cantik dan juga berusia sekitar 7 tahun kala itu. Namun Dahlia agak pendiam dan kalau berbicara kadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia padaku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanyaku pelan. Kucing, makan, ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, kucing, teriak Dahlia berulang kali hingga akhirnya anak itu menangis. Aku yang kebingungan segera berlari ke dapur memberitahukan apa yang terjadi pada Dahlia. Anak itu benar-benar, gumam Bu Sahrul segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja, lalu berjalan ke arah ruangan di mana Dahlia sedang menangis histeris sambil meneriakkan kata kucing makan, seperti itu. Kata itu diucapkan berulang-ulang kali. Aku pun kemudian melihat Bu Sahrul menampar pipi Dahlia kecil, lalu dengan kasar menarik tangan anaknya itu menuju kamarnya yang berada di sudut ruangan. Aku terus teringat apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sahrul. Mah, tadi Dahlia bilang kucing makan, terus dia menangis histeris, bisikku pada nenek. Dahlia kan memang begitu, lagi pula dia juga masih kecil. Mungkin apa yang dia maksud itu kucing yang sedang makan. Lalu dia menangis karena kamu tidak mengerti apa yang dia katakan, jawab nenekku sambil tersenyum. Aku pun kemudian mengangguk mengiyakan penjelasan nenekku. Sini Bu, biar saya yang membungkus sayurnya, ucap nenekku. Tidak usah Bu, ini mudah kok, biar saya saja, jawab Bu Sahrul tersenyum. Nenekku pun mengangguk lalu berjalan keluar. Anehnya, hampir setiap Jumat, Bu Sahrul ini tidak pernah mau digantikan tugasnya membungkus sayur, ucapku pelan.
Jangan bicara seperti itu yang macam-macam, tegur nenekku melotot ke arahku. Iya maaf, ucapku menunduk sembari tersenyum. Jangan makan kucing makan, teriak Dahlia seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. Astagfirullah, ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sarul menarik kasar Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Aku dan juga nenekku pun mengikuti Bu Sarul yang kelihatan sangat marah. Sesamanya di dalam kamar anaknya, Bu Sarul ini langsung memukuli anak itu. Sudah Bu, kasihan Dahlia Bu, ujar nenekku seraya menangkap tangan Bu Sarul yang terus memukuli Dahlia. Anak ini tidak tahu diuntung, makanan yang sudah kita siapkan malah dibuang semuanya, ujar Bu Sarul marah. Makanan itu kan masih bisa diganti lagi pula di dapur kan masih banyak, jawab nenekku. Bu Sarul menghela nafas panjang, kemudian dia melangkah keluar kamar meninggalkan Dahlia, aku dan juga nenekku. Sudah Dahlia, jangan nangis lagi ya, ucap nenekku seraya menyapu air mata Dahlia. Tega sekali ya nek, Bu Sarul itu kok sampai memukuli Dahlia seperti itu? Padahal kan mereka orang kaya, banyak uang untuk mengganti makanan yang dibuang Dahlia tadi, ucapku pelan. Sudah jangan bicara yang aneh-aneh lagi, nenek pun akan sangat marah jika kelakuanmu seperti itu, sahut nenekku. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat-sangat memekakan telinga, yaitu terdengar teriakan massal di luar. Lantas aku dan juga nenek pun segera berlari keluar dan untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. Astagfirullah, ucap orang-orang. Suara muntah orang-orang di dapur. Ada apa ini bah? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di dalam panci sayur, jawab kakekku sebelum memuntahkan semua isi perutnya. Astagfirullahaladzim, gumam nenekku seraya menutup mulutnya. Hari itu orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan keluarga Pak Sahrul, yang ternyata dibalik kekayaan dan kedermawanannya, keluarga itu telah bersekutu dengan setan. Mereka melakukan pesugihan dengan tumbal kucing hitam. Hari-hari berlalu, namun desas-desus tentang keluarga Pak Sahrul masih hangat diperbincangkan antar warga. Saya tidak menyangka ternyata mereka melakukan pesugihan. Pantas saja tiap Jumat Bu Sahrul tidak mau beranjak pergi dari tempat panci sayur. Ternyata ada kucing hitam di dalam panci itu, ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijiknya. Sudah, biarlah itu semua dipertanggungjawabkan oleh keluarga Pak Sahrul kepada Allah, kata kakekku pelan. Jadi selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya. Setiap kali membayangkan hari itu pun ia jadi berpikir, andai Dahlia tidak berulah, mungkin saja kita semua tidak akan pernah tahu apa yang sudah tercampur dengan makanan yang kita makan di rumah keluarga Bu Sahrul, kata nenekku lagi. Sudahlah, jangan membahas masalah itu lagi, jadi tidak berselera makan kan? Tegur kakekku seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya Pak Sahrul dan Bu Sahrul sama sekali tidak kelihatan keluar rumah. Aku sama sekali tidak pernah melihat Pak Sahrul lagi ya. Mungkin dia malu kali karena pesugihannya itu sudah ketahuan. Begitulah perkataan orang-orang yang sering aku dengar. Hingga suatu hari, ada kabar duka dari rumah keluarga Pak Sahrul. Dahlia meninggal, kepalanya pecah, ujar orang-orang. Astaga, ya benar saja, kenapa bisa sampai seperti itu? Tanya nenekku pada salah satu warga. Ya entahlah, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sahrul, Dahlia terjatuh dari tangga saat mengejar bolanya, jawab warga pada kala itu. Astagfirullah, kasihan sekali anak itu, ucap nenekku. Ayo kita melihat ke rumah Pak Sahrul, ajak kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga dan juga kakek nenekku ini ya dibuat bingung. Setelah sampai di rumah Pak Sahrul yang tertutup rapat itu, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa tidak ada orang ya? Tanya nenekku. Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain, sahut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku.
Warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin buang hajat ke sungai. Dan kebetulan sungai itu berjarak 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sarul. Jadi otomatis dari jamban dapur Pak Sarul yang luas itu terlihat jelas. Wah, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sarul. Apa itu? Batin kakekku seraya mengusap-ngusap dadanya yang terasa mau copot setelah mendengar suara teriakan di jam-jam segitu. Mungkin cuma kaget karena terinjak tikus kali. Batin kakekku seraya segera menyudahi aktivitasnya. Tiba-tiba saat kakekku pulang dari sungai, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin ke sungai. Mau aku temani? Tanya kakekku, dan nenekku pun menggeleng lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Setelah sampai di rumah, kakekku ini sengaja tidak mengunci pintu karena memang nenekku masih ada di sungai. Namun saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik nafas berat lalu duduk di samping tempat tidur. Loh, kamu kapan masuk rumah? Tanya kakekku seraya menelan ludahnya yang terasa keluh. Ada apa, Bah? Lah dari tadi itu tidur di sini. Mungkin Abah hanya mengigau. Udah lanjut tidur aja, jawab nenekku. Setelah mendengar jawaban nenekku, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengannya itu memang bukanlah nenekku. Keesokan harinya, kakekku jatuh sakit. Badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. Nek, apakah tidak sebaiknya kita panggilkan ustadz dari kampung sebelah? Karena aku rasa ada yang tidak beres dengan kakek, usul ibuku. Ya sudah, kamu pergi saja ke kampung sebelah ya. Minta tolong ke Ustadz Asher untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kakekmu itu, jawab nenekku. Aku pun lalu mengambil dayung dari belakang pintu. Biar cepat sampai, aku mau lewat sungai belakang saja ya, Nek, menggunakan perahu, ujarku seraya turun ke tanah. Aku berjalan sambil menusuk-nusukkan ujung dayung ke tanah. Sesamanya di sungai, aku kemudian langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Saat aku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang kuat mendorongku hingga tercebur ke sungai. Saat itu, hampir saja aku mati kehabisan nafas di dalam air. Untungnya ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempatku tercebur tadi. Dan orang itu sempat mendengar ceritaku sebelum jatuh ke air. Aku dengan tubuh gemetar diantar pulang oleh warga tersebut ke rumah. Saya ada firasat yang tidak enak tentang kejadian-kejadian ini, yang semuanya hampir berurutan. Nanti saya akan memanggil ustadz kemari, ujar warga itu kepada nenekku. Terima kasih, ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu, warga tersebut lalu pamit pulang. Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenekku dan juga aku pun hanya terdiam seraya duduk di dekat pembaringan kakekku. Kita berdua seperti enggan mengobrol. Tiba-tiba di kesunyian siang itu, nenek dan juga aku ini mendengar suara teriakan yang sangat nyaring dari arah rumah Pak Sahrul. Aku pun kemudian merapatkan tubuhnya kepada nenekku. Apa itu, Nek? Tanyaku dalam ketakutan. Ya, entahlah. Nenek juga tidak tahu, jawab nenekku seraya meraih Yasin yang ada di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk itu. Tolong, tolong. Terdengar teriakan minta tolong dari luar rumah. Aku semakin merapatkan tubuhnya kepada nenekku. Tolong, ujar suara itu terbata-bata. Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka. Di sana ada Pak Sahrul dengan tubuh penuh darah. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku seraya berjalan menuju pintu. Ada apa ini, Pak? Tanya nenekku. Mak, makhluk itu ingin membunuhku, Mak. Dia mengejarku, dia mau membunuhku. Aku takut. Tolong biarkan aku masuk, ujar Pak Sahrul terbata-bata. Nenekku mengangguk dan kemudian membiarkan Pak Sahrul masuk ke dalam. Bu Sahrul di mana, Pak? Tanya nenekku. Saat mendengar nama istrinya disebut, Pak Sahrul menangis terseduh-seduh. Kemudian Pak Sahrul menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sahrul ini masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu suasananya sangat mencekam.
suara jeritan di rumah Pak Sahrul masih terdengar. "Nek, siapa yang berteriak-teriak di rumah Pak Sahrul?" bisikku. "Shh," jawab nenekku sembari menaruh telunjuk di bibirnya. Aku terdiam dan dalam hatiku terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Assalamualaikum," suara dari luar pintu. Nenekku berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam," jawab nenekku seraya membuka pintu. "Alhamdulillah Ustadz, akhirnya datang juga," ucap nenekku. Lelaki berusia 30 tahun itu tersenyum ramah kepada nenekku. "Maaf kalau kami terlambat datang, karena ada beberapa halangan saat di jalan tadi," ujar Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz, silakan masuk," kata nenekku seraya mempersilahkan Ustadz Azhar dan dua orang warga yang bersamanya itu. Mata Ustadz Azhar itu pun tertuju kepada Pak Sahrul yang duduk meringkuk di sudut ruangan. "Pak Sahrul, kemari Pak," panggil Ustadz Azhar. Pak Sahrul kemudian menggeleng. Tidak, tidak," jawab Pak Sahrul sambil terus menggeleng. "Setelah masuk ke dalam rumah kami, Pak Sahrul langsung duduk meringkuk di situ Ustadz," ujar nenekku menjelaskan. Ustadz Azhar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakek menggeram dan kemudian seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. "Astagfirullah," ucap Ustadz Azhar lalu duduk di samping kakekku. "Minta air segelas Bu," kata Ustadz Azhar. Dengan cepat nenekku ini segera mengambilkan segelas air di dapur. Setelah dibacakan doa oleh Ustadz Azhar, air itu diminumkan pada kakekku. Hanya beberapa teguk meminum air tersebut, kakekku ini langsung muntah-muntah. "Keluarkanlah semuanya," ucap Ustadz Azhar. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. "Astagfirullah," ucap Ustadz Azhar sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi pada Abah Ustadz?" tanya kakekku. "Beliau sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja semua minuman, makanan yang kotor itu yang pernah dimakan atau tidak disengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu," jawab Ustadz Azhar. "Makhluk? Makhluk apa itu Ustadz?" tanya nenekku. Ustadz Azhar yang menjawab pertanyaan nenekku dengan senyuman. Beberapa saat kemudian kakekku perlahan-lahan kemudian duduk. "Tadi malam sewaktu Abah pulang dari sungai, aku bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai di rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan tadi bukan Uma. Perasaan Abah tadi itu sangat tidak karuan," ucap kakekku menjelaskan kepada nenek dan Ustadz Azhar dengan pelan. Saat mereka yang ada di situ sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahrul. "Suara teriakan itu memang dari sore sudah terdengar Ustadz," kata nenekku. Ustadz Azhar berjalan menuju pintu keluar. "Ustadz, jangan ke sana," teriak Pak Sahrul dan Ustadz Azhar mengurungkan niatnya. Lalu dia melangkah ke sudut ruangan tempat Pak Sahrul bersembunyi. "Memangnya ada apa di rumah Bapak?" tanya Ustadz Azhar lembut. "Makhluk itu ingin membunuhku," ujar Pak Sahrul. "Ceritakanlah apa yang telah terjadi sebenarnya sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak?" tanya Ustadz Azhar pelan. "Makhluk itu marah Ustadz karena aku telah gagal memenuhi persyaratan dan dia akan mengambil semua hartaku dan juga nyawaku," ujar Pak Sahrul terisak. "Memangnya syarat apa yang telah dipinta oleh makhluk itu?" tanya Ustadz Azhar seraya duduk di sebelah Pak Sahrul. "Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan kuah sayur. Tapi sebelum 41 Jumat aku gagal memenuhi syarat itu," isak Pak Sahrul. Dia benar-benar menyesal. Astagfirullahaladzim. "Itulah Pak, kalau kita bersekutu dengan setan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir," ujar Ustadz Azhar. "Bapak tahu apa yang Bapak lakukan ini tidak hanya membahayakan keluarga Bapak, tapi juga membuat warga di sini ini juga ketakutan.
memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing itu, dan tidak seharusnya dimakan, kata Ustadz Azhar dengan pelan. Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya, isak Pak Sahrul. Bapak tidak salah pada saya. Bapak harusnya minta maaf pada warga di sini dan juga minta ampunlah kepada Allah, Pak, ucap Pak Azhar. Saya malu Ustadz, saya malu, ujar Pak Sahrul. Brak! Suara bantingan pintu di luar. Mau kemana kau pergi, Sahrul? Ujar suara itu. Sesosok perempuan berdiri di depan pintu yang ternyata adalah Bu Sahrul. Dia bukan istri saya. Istri saya sudah mati dibunuh makhluk itu, jerit Pak Sahrul ketakutan. Ustadz Azhar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sahrul yang sudah dirasuki tersebut. Kau jangan ikut campur. Aku kesini hanya ingin menagih perjanjian kepada Sahrul, teriak Bu Sahrul. Ustadz Azhar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membaca doa. Bih, Bu Sahrul meludah ke arah Ustadz Azhar. Namun, Ustadz Azhar ini tidak bergeming dan tetap membaca doa. Jangan ikut campur, teriak Bu Sahrul secara kasar. Lepaskan keluarga Pak Sahrul, ujar Ustadz Azhar. Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz Azhar ini cuma melihat dari kejauhan. Ayo bantu saya. Pegang tangan dan kaki Bu Sahrul, ujar Ustadz Azhar ini memanggil kedua warga tadi. Mereka berdua saling berpandangan seperti enggan untuk menuruti permintaan Ustadz Azhar. Ayo cepat, panggil Ustadz Azhar lagi. Kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Ustadz Azhar. Pegang tangan dan kakinya, perintah Ustadz Azhar. Saat kedua warga itu ingin memegang tangan Bu Sahrul, tiba-tiba tangan itu putus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar kakekku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Sahrul sudah meninggal, ujar Ustadz Azhar. Keluarlah dari jasad itu, wahai jin yang terkutuk, ujar Ustadz Azhar. Hahaha, aku tidak akan keluar sebelum Sahrul mati, jawab Bu Sahrul. Kau tidak berhak atas nyawa mereka, kata Ustadz Azhar seraya melempar sesuatu ke arah Bu Sahrul. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Astagfirullah, ternyata Bu Sahrul sudah lama meninggal, ucap Ustadz Azhar. Jangan, teriak Pak Sahrul tiba-tiba. Ustadz Azhar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sahrul. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Azhar seraya berlari ke arah Pak Sahrul yang sudah memegang tombak hiasan dinding. Kau kira kau sudah menang, Azhar? Ujar suara Pak Sahrul yang sudah berubah lebih serak. Ustadz Azhar mendekati Pak Sahrul sambil membaca doa. Menjauh dariku Azhar, teriak Pak Sahrul dan brak. Kakekku memukul tangan Pak Sahrul dan tombak di tangannya terjatuh. Krak, buak. Daging di lengan kakekku ini tergores kuku panjang Pak Sahrul dan kakekku didorong ke belakang hingga beliau pingsan. Pak Sahrul kemudian mendekati kakekku bermaksud membunuhnya. Namun, Ustadz Azhar segera mendorong tubuh Pak Sahrul dan mulai memasungnya. Ustadz Azhar terus membaca surat-surat ayat suci Al-Quran sambil memasung Pak Sahrul yang meronta-ronta tentunya. Hingga pada akhirnya, pagi harinya dua warga itu pulang dan memberitahukan kejadian itu yang berada di rumah kakekku ini pada warga yang lain. Sementara di rumah, kakekku sudah sadar. Namun punggungnya terluka parah karena terkena paku di dinding itu yang didorong oleh Pak Sahrul itu. Orang-orang kemudian mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sahrul yang sudah membusuk itu tergeletak di pintu masuk rumah kakekku. Ustadz Azhar melepaskan pasungannya pada tubuh Pak Sahrul. Tolong aku tidak ingin mati, ucap Pak Sahrul hampir tidak terdengar. Ikuti apa yang saya ucapkan Pak, ujar Ustadz Azhar. Dan kemudian Ustadz Azhar mengucapkan dua kalimat syahadat di telinga Pak Sahrul. Tidak, jerit Pak Sahrul, dan beberapa saat kemudian Pak Sahrul ini mengembuskan napas terakhirnya tanpa sempat mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Hari itu warga setempat menguburkan jasad Pak Sahrul dan istrinya.
Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sahrul, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk berada di dapur. Dan setelah penguburan jasad keluarga Pak Sahrul, kakek, nenek, dan juga aku pun langsung pindah rumah lebih jauh dari rumah mereka. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa mengomentarinya di kolom komentar. Jangan lupa berikan kritik saran kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, cerita-cerita menarik lainnya tentang ya seputar horor ya teman-teman, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini. Tentunya akan ditulis oleh Manavila dulu. Jadi semoga kita bisa diberikan manfaat setelah mendengarkan cerita kali ini ya teman-teman. Yang baik-baik ya kita ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas support kalian selama ini ya teman-teman. Jangan bosan-bosannya mendengarkan cerita kali ini. Pokoknya like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih support kalian selama ini. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.